Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Sukacita luar biasa boleh kita alami, oleh karena hari baru, hari karunia Tuhan boleh kita rasakan kembali. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, kita akan bersama-sama menikmati sukacita atas kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Karena itu mari persiapkan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan bersama-sama kita baca pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Di pagi hari ini ya Allah, kami boleh menikmati sukacita oleh karena Engkau sungguh baik memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan hari ini kami boleh menikmati hari baru, hari karunia-Mu. Kami akan mengawali segala aktivitas kami terlebih dahulu dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari ya Allah bahwa kami penuh keterbatasan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan benar, lalu kami akan lakukan dalam sepanjang hidup kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 20-24 firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin, firman Tuhan. Pada hari penghakiman, tema yang akan menuntun kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pengajaran, nasihat, dan didikan akan menjadi emas bagi yang kepadanya itu ditujukan. Akan tetapi, respon pendengar juga sangat menentukan apakah emas itu akan menjadi miliknya atau tidak. Nah, ketika membaca perikop ini, kita menemukan sebentuk kemarahan yang meluap dalam kecaman yang disampaikan Kristus kepada 3 kota, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dikatakan bahwa mereka akan celaka. Celaka yang dimaksud bukanlah celaka biasa, karena terkait dengan ajaran Yesus tentang hari penghakiman atau eskatologi. Mengapa? Karena mereka menolak untuk bertobat. Padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai pembanding, Yesus kemudian menyebut 3 kota dalam perjanjian lama yang telah dihancurkan, Tirus, Sidon, dan Sodom. Tanggungan ketiga kota tersebut bahkan akan lebih ringan dibanding Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sebab mereka tidak menyaksikan perbuatan Allah melalui Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik dari kecaman Yesus ini? Allah menghendaki pertobatan menyeluruh. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Karena itulah Ia berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Tetapi pertobatan yang menyeluruh harus dilakukan dan dijalani oleh manusia dalam merespon kasih Allah tersebut. Di balik kecaman yang keras itu tersimpul ajakan Juru Selamat yang begitu lembut dan penuh kasih, seperti dikatakan di perikop selanjutnya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam pasal 11 ayat 28. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita menyambut hari penghakiman dengan damai dan selamat. Karena itu bertobatlah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu hadir mengingatkan kami, menegur kami tentang bagaimana Tuhan dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada yang menghalangi. Termasuk ketika menunjukkan murka-Nya kepada kota-kota yang tidak setia menunjukkan pertobatannya. Karena itu, biarlah setiap kami pun sungguh menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ketika kami berdosa, kami sungguh menyadari kami membutuhkan pengampunan Allah. Maka setelah kami menyadari keberdosaan kami akan datang memohon ampun kepadamu dengan sungguh dan kemudian membangun komitmen iman untuk hidup taat dan setia pada kehendak Allah. Tolonglah kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami lemah dan kami penuh keterbatasan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami. Kami telah sedia melakukan berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong sehingga semua boleh kami lalui dengan baik. Kehidupan kami, kerja kami menjadi berkat untuk diri kami dan keluarga kami masing-masing, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami bersyukur bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Biarlah kehidupan mereka terus Engkau sempurnakan di dalam kasih-Mu. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan segala ungkapan syukur hanya dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Kami menopang kehidupan mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan beri kekuatan melewati masa-masa penyembuhan pemulihan dengan baik. Semua boleh berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami yang datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sambut kami yang datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Karena itu dikuatkanlah kita sekalian hadapi kehidupan ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.